sesuai dengan ajaran dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, baik. Kita akan lihat teman-teman mengulang kembali ya, mengulang kembali berkenaan dengan eh, matematika ini. Sekali lagi bahwa pembelajaran matematika untuk anak itu bukan serta-merta misalnya Kak Naufa ingin mengenalkan angka saja gitu ya pada anak, tapi lebih jauh dari itu. Matematika untuk anak ini untuk apa sesungguhnya begitu ya. Misal teman-teman melihat dari serangkaian gitu ya pembelajaran yang ada di lembaga PAUD begitu ya. Itu tidak terpisah-pisah ya. Artinya matematika dipisahkan, sains dipisahkan tidak ya, tidak begitu. Tapi terintegrasi semuanya dan semuanya tujuannya apa sih sebetulnya? Tujuannya adalah untuk menguatkan ya stimulasi tumbuh kembang siapa? Anak, begitu ya, tumbuh kembang anak usia dini gitu ya. Jadi teman-teman, matematika ini adalah bagian ya. Bagian dari mana? Bagian dari itu. Bagian dari mana? Bagian dari ketika teman-teman ingin menstimulasi perkembangan anak, begitu ya. Jadi ingin menstimulasi perkembangan anak, teman-teman, teman-teman bisa lakukan dengan cara eh, memberikan pembelajaran yang terintegrasi. Salah satunya adalah dengan memuat konten atau materi berkenaan dengan standar isi maupun standar proses matematika untuk anak ya. Nah, ini eh, di tanggal 5 Agustus ini sebetulnya lebih kepada review dari awal hingga akhir karena mulai pertemuan besok ini KIV teman-teman sudah membuat video. Ada yang sudah buat barangkali saya izin tanya dulu. Ada yang sudah mulai membuat videonya? Belum? Nah, belum Belum buat ya. Ibu. Ibu. Hari ini sudah? Belum Ibu. Oke. Ada yang sudah buat sebelumnya? Belum ya, berarti belum semua karena memang kalau dilihat dari tenggat jadwal kita, oh iya nggak apa-apa Bunda, lebih enak gini Bun di bawah. Ya jadi nanti kalau misalnya teman-teman belum buat, teman-teman sudah boleh mulai buat kalau sesuai dengan yang di checklist ya. Itu sudah boleh mulai buat itu dari pertemuan besok gitu ya. Di pertemuan di tanggal 7 Agustus itu teman-teman tidak bertemu lagi secara daring begitu ya. Tapi apa yang akan dilakukan yaitu teman-teman sudah mulai berprogres membuat video begitu ya. Membuat video eh, pembelajaran matematika sesuai dengan apa? Sesuai dengan rancangan yang sudah dibuat oleh masing-masing teman-teman semuanya ya. Nanti teman-teman boleh sambil cek ya secara berkala, barangkali dicek lagi begitu ya. Kemarin sudah direview untuk pembelajaran rancangan pembelajarannya, maka nanti teman-teman sebaiknya begitu ya, sebaiknya teman-teman meng-cross-check sesuai dengan apa yang disarankan di pertemuan yang lalu. Gitu ya. Ada yang sudah direvisi, silahkan boleh dimulai. Ada yang belum direvisi, teman-teman jangan lupa untuk merevisi ya. Untuk merevisi apa Bu Mira? Untuk merevisi sesuai masukannya. Kemarin kan ada yang teman-teman masih sebentar. Ada yang masih teman-teman itu misalnya temanya umum gitu ya, belum khusus, belum spesifik. Ada yang memang
oh standar isi matematikanya itu baru satu, sedangkan teman-teman diminta boleh lebih dari satu, maka poinnya akan lebih besar begitu ya. Kemudian bisa jadi teman-teman juga kegiatannya kemarin ada beberapa yang dikomentari begitu ya. Silahkan teman-teman revisi sesuai dengan arahan ya, sesuai dengan eh, apa namanya, sesuai dengan masukan yang sudah disampaikan. Izin untuk saya review ya, review kembali berkenaan dengan pembelajaran matematika untuk anak ya, sebentar. Menjadi hal yang perlu teman-teman cross check ya. Bentar. Oke, sudah terlihat ya teman-teman ya. Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Kak Arini. Teman-teman, saya memastikan lagi kepada teman-teman, satu, matematika itu sesungguhnya bukan hanya sekedar angka. Betul, angka adalah bagian dari matematika. Tapi tolong teman-teman pastikan bahwa pembelajaran matematika yang nanti teman-teman sampaikan di dalam video pembelajaran itu tidak hanya sekedar angka gitu ya. Jauh lebih dari itu. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini modul yang saya share waktu itu mungkin sebagian dari teman-teman ada yang dapat akses ya ke pembelajaran matematika short course yang ada di UPI begitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat lagi bahwa pembelajaran matematika ini eh, sebagai sarana pengembangan. Jadi kalau Kak Hasya ingin melihat bahwa pembelajaran matematika itu hanya sekedar angka, sekedar mengajarkan berhitung kepada anak, maka itu adalah konsep yang keliru sebetulnya, gitu ya. Jadi matematika ini adalah bagaimana caranya kita menekankan stimulus terhadap kemampuan berpikir sederhana ya, yang bisa membuat apa? Membuat anak itu memahami berbagai konsep nyata dari matematika gitu ya, dan bukan hanya didasarkan kepada keterampilan akademik sesegera mungkin. Contoh, kalau teman-teman lihat pembelajaran matematika pada umumnya, misalnya Kak Queen lihat ada pembelajaran matematika yang anak itu di drill gitu ya, latihan satu ke satu gitu ya, terus latihan menjumlahkan gitu ya, satu tambah satu dua gitu ya, kemudian atau ada yang turunan bahkan lebih dari angka 10 ya, misalnya 13 tambah 12 jadi berapa gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang keliru sebetulnya begitu ya. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan tahapan. Jadi, teman-teman itu boleh kenalkan hal-hal yang positif begitu ya terlebih dahulu sebelum nanti teman-teman tentu saja bisa nggak sih Bu Mira misalnya kita mengajarkan angka pada anak itu lebih dari 10. Ketika anak sudah mampu melewati 10 ya bilangan gitu ya, boleh nggak ditambahkan Bu Mira? Boleh, ya. Yang tidak boleh itu kita paksa anak bisa gitu ya. Nah itu yang nggak boleh karena sesuai dengan milestone-nya atau sesuai dengan standar dari NCTM-nya pun begitu anak-anak itu hanya sampai 10. Nah, gitu ya standarnya. Tapi kalau dia ternyata cerdas berbakat, bisa sampai 30, 40, boleh nggak? Boleh. Ya. Dan ini teman-teman tolong diingat, bukan hanya fokus pada pengenalan angka, ya, tapi sebagai stimulasi tumbuh kembang, ya. Nah, ini menurut Santrok, anak itu berada dalam tahapan praoperasional, sensori motor dan praoperasional ya. Jadi praoperasional ini anak-anak itu pemikiran yang simbolik itu direfleksikan dengan menggunakan kata atau gambar ya. Kemudian, nah, matematika itu teman-teman tolong tekankan pada pemecahan masalah sehari-hari ya, jangan yang jauh gitu ya. Misalnya, Karis kita mau mengajarkan tentang bilangan pada anak gitu ya. Penjumlahannya itu nggak menggunakan yang sederhana. Ada media yang dimiliki sumber belajar yang bisa kita gunakan untuk mengenalkan penjumlahan sederhana.
apa jari ya, jari dimulai dari hal-hal yang sederhana misalnya eh, kalau berkenaan dengan tadi ya bilangan, hitungan, penjumlahan begitu ya. Teman-teman bisa kenalkan dari hal-hal yang sederhana. Misalnya tadi, kalau misalnya dua jari ditambah dua jari jadi ada berapa? Ada empat gitu ya. Kemudian pemecahan masalah sehari-hari juga berkaitan dengan apa? Misalnya konsep pengukuran, kita bisa kenalkan tentang ukuran sepatu, ya, ukuran sandal. Itu kan bisa kelihatan nanti dari hal yang sederhana saja, misalnya diurutkan ada dalam satu keluarga itu ada ayah, ibu, anak gitu ya. Mana ukuran yang paling besar sepatunya gitu ya, mana yang ukurannya paling kecil sepatunya. Dari hal-hal yang sederhana kita bisa cross check. Problem di sini bukan harus selalu problem berupa soal matematika yang rumit ya teman-teman. Tidak, itu hal-hal yang sederhana seperti pertanyaan sepatu siapa yang paling besar gitu ya. Itu juga bisa merangsang gitu anak untuk menguasai gitu ya hal tersebut. Kemudian menitikan kepada real world problem. Ini jelas ya. Oke, urgensinya apa? Kenapa sih matematika itu penting? Karena matematika ini menjadi dasar. Untuk apa? Untuk pembelajaran matematika pada jenjang selanjutnya ya. Kemudian apalagi? Karena banyak aktivitas dalam kehidupan sehari-hari kita itu menggunakan matematika. Contohnya apa? Jual beli, ya, mengukur, menakar, ketika memasak, ya, membeli ukuran baju yang sesuai dengan tubuh, gitu ya. Kemudian konsep waktu jelas. Kalau konsep waktu tidak terpisahkan ya dari kehidupan kita dan lain sebagainya. Selanjutnya lagi, kompetensi matematis anak usia dini. Ini yang sudah dikenalkan. Jangan sampai lupa ya teman-teman ya. Ada berapa standar isi? Ada 5 ya. Bilangan dan operasi bilangan, geometri dan spasial ya. Kemudian pola atau algebraic thinking, pattern ya ini ya. Kemudian apalagi pengukuran, analisis data dan probabilitas ya. Kalau yang mau melihat bahwa ada berapa jumlah anak yang menyukai ini, kemudian mau dibandingkan dengan jumlah anak yang menyukai itu, maka beradanya di analisis data ya. Tapi hitungannya sendiri masuk ke mana bilangannya? Ke bilangan dan operasi bilangan. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang mau, misalnya di dalam proses pembelajarannya itu ada tanya jawab, berapa banyak ya anak yang menyukai pisang? Berapa anak ya yang menyukai stroberi? Mana yang lebih banyak gitu ya? Apakah pisang atau stroberi yang disukai oleh anak? Maka itu gabungan sebetulnya antara bilangan operasi bilangan dan analisis data. Ya, jadi nanti teman-teman cross check terus ya. Kira-kira kita mau mengenakan apa tuh tujuannya apa? Kalau pola dan aljabar saya sebutkan tadi ya bahwa pola pattern itu hal yang sederhana dulu. Anak bisa mengidentifikasi pola gitu ya, mengenali. Misalnya mengenali di sini kan umum. Kalau di dalam rancangan harusnya bilang apa? Menyebutkan ya, kemudian menunjukkan, melanjutkan pola gitu ya. Geometri tentu saja tentang ukuran, tentang mohon maaf, tentang ruang dan bentuk ya. Geometri and spatial sense. Kalau pengukuran ya tentang ukuran ya, mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan, mana yang besar, mana yang kecil, mana yang tinggi, mana yang pendek. Apalagi mana yang hangat, mana yang dingin ya, konsep suhu gitu ya. Kemudian konsep waktu dan uang juga masuk ke sini, teman-teman. Oke, ini teman-teman kita lihat di sini videonya ya. Saya akan perlihatkan kepada teman-teman. Terdengar tidak suaranya? Udah Ibu. Tidak, Ibu. Belum? Belum Ibu. Sudah terdengar belum? Very young children, Udah even Ibu. if primary school, Sudah ya? experience counting in their day-to-day routines and their life.
They listen to adults and they see their peers counting. And they begin to develop this basic sense. 1, 2, 3. Bahwa 5. Initially, children engage in counting that is pretty much rote. They recite the number names in a sequence and they understand that this sequence has to be maintained without dropping a number word. And so, initially, when children count out objects, they might be using rote counting. 1, 2, 3, 4, 5. As they do this more and more, you will see that children begin to be more purposeful. When they recite the number words, they are saying one number word per object, and they also begin to realize that counting lets them determine how much of a certain quantity they have. 1, 2, 3, 4. So there is a distinction between rote counting, which is just recitation of number words, to purposeful counting, which is the rational counting and determining how much there is of a certain item. Can you pass me $4? $4. Thank you. Have fun. Adults can provide meaningful opportunities for children to engage in purposeful counting throughout the day. Takes great pain to make. They love the baking. Counting 10 times when it's their turn to stir. My home has 13 steps. All the kids know how to count to 13, at least at some point. 4, 5. Oh my gosh. While children are playing with blocks, they can be encouraged to use counting that's related to their play scenarios. Would you get me more blocks? Because I want to build a house. Adults can plan intentionally to support children's counting skills in both large and small groups. 4. Let's count. Ready? 1, 2, 3, 4. Oh, little gingerbread man. Young children usually enjoy counting, especially counting to higher and higher numbers. Through carefully planned curriculum, you can provide diverse opportunities for children to practice their counting skills and to gradually develop into rational counters. ya. Oke. Ini contoh ya. Jadi tadi dari beberapa strategi yang diungkapkan begitu ya di dalam video, bahwa dalam mengenalkan konsep matematika, khususnya kalau tadi tentang counting ya, tentang berhitung ya, tentang membilang. Ini bisa dilakukan dari kegiatan yang rutin ya. Kemudian bisa dari hal yang sederhana yang memang dilakukan sehari-hari, tadi seperti naik tangga itu sambil membilang gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Atau ketika misalnya tadi bisa teman-teman lihat ketika di area sosiodrama, gurunya bilang, bolehkah atau bisakah kamu mengambilkan 4 balok? Aku ingin membangun sebuah rumah, begitu ya. Nah, ini adalah contoh ya, teman-teman. Jadi ketika mengajarkan matematika, itu tidak harus dipanggil satu-satu anaknya. Ini angka berapa, ini angka berapa, ini angka berapa, tidak begitu ya. Tapi teman-teman bisa mengenalkan dengan beragam cara yang lebih bermakna gitu ya. Misal seperti tadi, misalnya ketika kita mau bersalaman dengan anak-anak, Assalamualaikum, tos dulu dong. Kan suka ada high five ya. Five itu kan 5 sebetulnya. Kalau kayak gini berarti 10 gitu ya. Jadi ini adalah hal-hal sederhana yang matematika itu diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sekedar mengenalkan ini loh konsep matematika gitu ya. Seperti contohnya kalau tadi geometri ya. Geometri kita kenalkan misalnya lingkaran segitiga segi empat. Padahal selain mengenalkan labelnya, kita bisa gitu ya dalam konteks ketika ngobrol gitu ya dengan anak misalnya pas makan pakai piring, piringnya bentuknya lingkaran gitu ya. Jadi itu bisa dikenalkan teman-teman.
Jadi bukan hanya sekedar kita teachingnya itu langsung gitu ya. Ini lingkaran ya nak, ini segitiga ya nak, ini segi empat ya nak. Nggak begitu. Bisa mengenalkan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar ya. Kita lihat untuk buklet 2 contoh untuk bilangan ini beberapa media ya yang bisa digunakan untuk mengenalkan media pembelajaran matematika ya. Media pembelajaran matematika bagi anak usia dini. Oke, sebentar. Oke, kita lihat ini. Sudah pernah diperlihatkan juga pada teman-teman ya. Ragam media pembelajaran matematika anak usia dini. Kita lihat dulu konteksnya. Kita ulang lagi. Kalau media itu apa? Media itu medium. Medium itu artinya apa? Perantara ya. Jadi ketika Kak Rana ingin mengenalkan satu materi tertentu gitu ya, itu bisa langsung nggak sih secara verbal? Bisa. Sayangnya kepada anak tidak semuanya itu bisa terwakili dengan verbal gitu ya. Nah, anak itu perlu apa? Visual. Anak itu perlu mendengar. Anak itu kadang juga perlu menyentuh ya secara langsung begitu ya sehingga apa yang didapatkannya itu bisa diserap oleh indera-inderanya. Nah, kita pernah belajar waktu itu di strategi pembelajaran PAUD bahwa pembelajaran yang baik adalah yang berorientasi terhadap perkembangan anak dan bisa menstimulasi berbagai eh, apa namanya berbagai aspek begitu ya dengan mengoptimalkan apa indera. Betul? Ya, jadi indera ini eh, harus kita coba jadikan patokan ketika teman-teman mau melakukan pembelajaran termasuk pembelajaran matematika ya untuk anak. Nah, medium ini ada dua jenis teman-teman. Ada by design. Nah, kalau karena bukunya disesuaikan dengan kebutuhan anak itu adalah media by design. Tapi kalau karena menggunakan aku mau mengenalkan jumlah apel, kemudian aku bawa apelnya berarti itu by utilization ya. Itu adalah yang dimanfaatkan. Kita lihat karakteristik media pembelajaran untuk AUD. Satu, ditujukan untuk stimulasi perkembangan anak. Ini kurang lebih sama dengan alat permainan edukatif ya. Yang kedua, teman-teman cross-check aman atau tidak medianya. Yang ketiga, mendorong aktivitas dan kreativitas atau tidak. Yang keempat, bersifat konstruktif atau tidak. Konstruktif itu apa? Membangun. Jadi anak ketika pembelajarannya dilakukan dengan menggunakan media tertentu, maka dia bisa membangun nggak gitu ya pengetahuan anak. Kemudian yang pasti mengandung nilai-nilai edukatif ya. Ini contoh untuk jenis media pengenalan bilangan untuk buku cerita bergambar. Nah, ini sudah disampaikan juga gitu ya. Buku itu produk pemikiran ya, menambah wawasan, menghibur, mendidik, buku yang berisi cerita dan buku cerita ini termasuk kepada kategori non-teks pengayaan. Kita lihat ya. Nah, ini adalah buku karakteristik buku cerita bergambar mungkin akan saya skip nanti teman-teman bisa baca ya. Eh, Sumber buku digital sudah saya sampaikan juga teman-teman bisa ambil dari literasi cloud, dari Let's Read ya, dari berbagai e-resources yang memang free bahkan gitu ya, bisa diakses oleh teman-teman semuanya. Oke, kita akan lihat, mohon izin ya sebentar. Saya perlihatkan buku yang memuat konsep matematika ya. Sebentar. Bentar ya, teman-teman. Saya izin perlihatkan ya. Ini adalah
yang pernah mungkin teman-teman baca juga, gitu, yang pernah saya perlihatkan juga, gitu ya. Tapi saya tidak bosan untuk memperlihatkan kepada teman-teman ya, berkenaan dengan hal ini. Sebentar. Bentar ya teman-teman ya, ini masih agak muter nih. Kita akan lihat ya, ini adalah buku yang sering, dan ini buku klasik sebetulnya ya, yang sering saya perlihatkan kepada teman-teman mahasiswa, termasuk mungkin juga di angkatan teman-teman ya. Ada yang pernah baca buku ini? Ada yang pernah baca buku ini teman-teman? Belum, Ibu. Belum? Belum. Oke, kita akan lihat ya. Ini layar penuh. Kita akan dengarkan ya yang diputar. Nah, ini dibacakan langsung ke Google Playbook. Oke, sebentar. Oke, baik. Ini ya suaranya agak kurang terdengar ya. Kita lihat ini The Very Hungry Caterpillar ya. Ini adalah buku yang klasik tapi tidak lekang ya oleh masa. Dan ini adalah contoh media yang bisa mengenalkan matematika pada anak ya. Oke, kita lihat. Nah, The Very Hungry Caterpillar. Coba kita lihat tampilannya ini bisa besar nggak ya? Bentar ya, teman-teman. Ini agak kurang bagus ya tampilannya. Oke, tidak apa-apa. Tapi terlihat ya teman-teman ya. Oke, ini adalah sampul awal. Nah, ini cerita awal ini mengisahkan tentang, udah ketebak ya tadi di sampulnya dia mengisahkan tentang ulat ya. Ulat yang sangat kelaparan katanya. In the light of the moon katanya ya, di dalam satu malam yang bulannya itu penuh begitu ya. Ini ada telur ya. Kelihatan mungkin ya oleh teman-teman, ini adalah telur ulat. Kemudian, nah ketika dalam satu minggu pagi begitu ya, si ulat ini si telur tadi menetas ya, dan ternyata ulat. Nah, ulatnya itu kecil ukurannya. Berarti ini mengajarkan tentang apa? A tiny. Tentang apa berarti? Tentang apa Ukur- kira-kira, Kak Asri? Ukuran bukan, Ibu. Ukuran. Kejawab ya. Ini tentang ukuran. Ya, kalau yang ini a little egg. Sama ya. Nah, telur yang kecil ya. Nah, ini sebuah berarti ini tentang bilangan ya. Satu telur gitu ya. Kemudian menetas menjadi ulat kecil. Ini juga sama ukuran ya, teman-teman. Kemudian, nah, dia mulai mencari makan. Nah, ini sudah mulai masuk ke dalam apa kira-kira konsep bilangan. On Monday, he ate through one apple. Ya, di Senin
di hari Senin dia makan satu buah apel ya. But he was still hungry. Jadi dia masih tetap lapar katanya gitu ya. Kemudian on Tuesday di hari Selasa. Nah, teman-teman masih ingat barangkali kemarin sempat waktu pas maraton materi ya tentang pattern gitu ya. Kita pernah mengenalkan buku Peter Pattern ya. Nah, salah satunya adalah pattern itu dimiliki dari nama-nama hari ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin lagi gitu ya. Itu adalah pola. Nah, di dalam buku ini selain bilangan, tadi juga bisa dikenakan tentang pola ya teman-teman. Pola hari ya. Nah, di hari Selasa dia makan 2 pir katanya, tapi he was still hungry, dia tetap lapar. Kemudian di hari Rabu dia makan 3 buah plums. Nah, ini tapi dia juga masih lapar. Di hari Kamis dia makan 4 buah strawberry ya, tapi dia masih lapar. Di hari Jumat dia makan 5 jeruk ya, dan dia masih lapar. Hari Sabtu dia makan berbagai jenis makanan ya. Nah, ini juga bisa dikenalkan ada berapa jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 jenis makanan ya yang dia makan di hari Sabtu. Ini mengenalkan tentang apa? Bilangan lagi-lagi ya. Kemudian the next day was Sunday again. Nah, ini adalah pola teman-teman. Tadi kan Sunday, Monday ya, sampai kepada Sunday lagi. Gitu ya. Kemudian, nah ini bisa kita lihat ya, nanti perbandingan ukuran nanti dengan yang di awal bisa, boleh nggak kita bandingkan gambar yang ini dengan gambar yang di awal? Boleh gitu ya. Now he wasn't hungry anymore. Katanya dia nggak lapar lagi gitu ya. And he wasn't a little caterpillar anymore. He was a big fat gitu ya. Ini juga mengenakan tentang ukuran ya caterpillar. Kemudian dia ah, dia dikenalkan proses metamorfosis teman-teman di sini ya, kepada anak-anak melalui cerita. Jadi memang di dalam pembelajaran itu tidak harus satu jenis konsep tentang matematika saja, tapi sains juga bisa dikenal. Nah, ini sampai pada akhirnya dia menjadi kupu-kupu yang cantik begitu ya teman-teman. Ini singkat ya ceritanya, tapi memuat, kalau teman-teman lihat tadi dia itu memuat berbagai konsep matematika. Ada bilangan ya, kemudian ada pola ya. Bilangan sendiri juga bukan hanya mengenalkan satu jenis bilangan saja begitu ya. Angka 1, 2, 3 tapi dia sampai 5. Kemudian dia juga mengenalkan ukuran ya, mengenalkan ukuran. Dan kalau teman-teman boleh amati ya secara lebih seksama, di dalam eh, buku ini juga ya bisa dilihat oleh teman-teman bahwa buku ini juga mengenalkan konsep sains ya, metamorfosis dari ulat-ulat, dari telur ulat ya menjadi kepompong dan kupu-kupu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ketika mau membuat video pembelajaran gitu ya, ada yang mau direvisi silahkan gitu ya. Tapi kalau misalnya ibu cukup kayaknya sudah oke gitu ya, tidak harus lagi direvisi karena sudah cukup bagus begitu ya untuk konsepnya, tidak masalah selama nanti teman-teman cross check kebermaknaan ya dari media yang diberikan oleh teman-teman sebagai medium atau perantara. Ini contoh yang tadi disampaikan. Nah, ini jumlah buah yang dimakan oleh tokoh binatang ya ada berapa gitu ya dan lain sebagainya. Kemudian matematika untuk bilangan, terutama bisa juga pakai loose parts ya, bisa menghitung benda yang ada di sekitar gitu ya, atau bisa menggunakan APE, bisa menggunakan kartu, bisa menggunakan balok, bisa menggunakan art and craft, silahkan.
teman-teman bisa kuatkan ya. Pemilihan aktivitas pengenalan matematika ini yang harus diperhatikan ketika nanti teman-teman mau mengenalkan aktivitasnya. Satu, pengenalan bilangan, pengenalan konsep matematika yang lain itu harus melalui bermain, harus aman, mendorong aktivitas, konstruktif, ya, kontekstual dan bermakna, stimulasi terpadu terhadap berbagai aspek perkembangan, ya. Oke, ini contoh ya yang nanti teman-teman bisa lengkapi juga begitu ya dengan ragam aktivitas. Eh, Kalau misalnya teman-teman masih bingung sekarang, "Duh, Ibu gimana ya? Pengennya masih misalnya menggunakan loose part, tapi kita nggak ada nih bahannya gitu ya." Loose part itu sebetulnya material lepasan teman-teman, tidak harus berupa material yang kita beli loose partnya, tapi teman-teman bisa manfaatkan botol bekas, bisa memanfaatkan berbagai apa namanya alat dan bahan main ya yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian eh, kita lihat lagi ya. Ini ada beberapa contoh. Oke, untuk contoh yang loose part ya. Ini loose part sebetulnya lebih kuatnya lagi itu oleh eh, bahan-bahan yang bisa teman-teman gunakan dari lingkungan alam ya atau lingkungan sekitar yang sudah tidak dipakai begitu ya oleh teman-teman. Jadi kalau nanti di dalam pembuatan video tidak apa namanya teman-teman mau mau menggunakan yang lebih sederhana begitu ya, itu sangat diperbolehkan ya. Jadi tidak harus menggunakan yang berupa digital saja ya teman-teman ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan. Ini ada satu materi yang berkenaan dengan loose part dan memang ahli loose part itu kalau di kita ada Bu Ayu ya. Jadi nanti teman-teman boleh cross check bersama apakah gitu ya loose part itu bisa digunakan untuk eh, apa namanya permainan yang bisa teman-teman tawarkan di dalam pembelajaran matematika gitu ya. Saya izin memperlihatkan ini salah satu materinya Bu Ayu ya. Nah, ini contoh loose part yang ada di lingkungan sekitar. Bisa nggak sih kita gunakan untuk matematika? Bisa ya. Misalnya teman-teman pakai batu. Batu bisa dikenalkan untuk apa? Mengenalkan ukuran, mengenalkan jumlah, mengenalkan pola ya. Itu sangat dipersilahkan teman-teman. Contoh ya. Ini kita lihat lagi. Nah, ini. Nah, ini contoh-contoh loose part yang ada di lingkungan sekitar ya, bekas kemasan, benang kain, kaca, keramik, itu boleh digunakan. Kalau misalnya teman-teman temanya mau tentang sendok aja deh. Nanti anak-anak menghitung jumlah sendok, menyusun sendok menjadi bangunan gitu ya. Kemudian menggunakan sendok untuk bermain pola musik misalnya, boleh atau tidak? Ya, jadi teman-teman itu tidak harus terpaku kepada aktivitas-aktivitas yang berupa ini ya, berupa material lepasan yang memang berupa hal-hal yang memang eh, berbayar ya. Mungkin ini contoh yang di TK Lab School memang ada yang berbayar ya, seperti ini. Ini sudah dibuat. eh, nah, ini anak-anak bikin eh, apa namanya satu bentuk ya dari material lepasan luspar tersebut. Ini contoh ini pola ya teman-teman. Nah ini juga sama ya. Nanti teman-teman bisa lihat oh ini ada pola warna, ada pola bentuk ya, ada ragam kegiatan main yang bisa digunakan oleh anak-anak. Dan nanti kalau teman-teman membutuhkan media-media real yang ada di lab begitu ya untuk take video. eh, Silahkan didata ya, silahkan didata ke IV gitu ya. Barangkali ada yang, oh ibu saya mau pakai media yang ada di lab aja deh gitu ya. Masak-masakan atau misalnya mau bermain ukuran timbangan karena ada misalnya yang di lab,
silahkan ya. Tapi tentu saja teman-teman jangan lupa untuk direvisi rancangannya gitu ya. Kalau misalnya belum menyampaikan media tersebut. Oke, itu penguatan barangkali untuk hari ini teman-teman sore hari karena sudah 16.29 juga ya. Waktunya mungkin teman-teman nanti bisa melanjutkan untuk progresnya. Mulai minggu besok, bukan mulai hari esok ya, Kak Ivi berarti tanggal 7 di hari Rabu besok, teman-teman itu sudah mulai membuat video. Eh, Video dikumpulkan kapan? Di video dikumpulkan kalau sesuai dengan tanggal itu di tanggal 23 Agustus ya teman-teman. Tapi untuk jaga-jaga tanggal 20 Agustus itu sudah teman-teman siapkan. Jadi teman-teman masih ada waktu sekitar 2 minggu ya untuk mengenalkan, untuk membuat videonya. Videonya nanti disimpan di mana? Disimpan di yang kemarin Google Drive. Jadi all in semua di situ ya oleh teman-teman. Videonya, rancangannya di situ. Jadi biar saya langsung bisa cross check gitu ya, mana yang sudah dirancang, mana take videonya. Oke, ada pertanyaan dulu teman-teman sebelum kita tutup. Ada? Oh, kalau tidak ada silakan dinyalakan kameranya, kita foto bersama dulu. Oke, silakan dinyalakan kameranya ya. Aduh, ini lumayan dingin ya, Bunda Bunda Tuti. Ya, oke. Baik. Siap, berikan senyum terbaiknya walaupun di sore hari ya. Tetap semangat. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Nah, ini masih yang di hide ya, non videonya ya oleh saya. 1, 2, 3. Sekarang dengan yang off cam. Kita foto dengan yang off cam juga ya. Siap? 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman semuanya ya. Sehat selalu. Mohon maaf jika saya agak slow respon ya beberapa pekan terakhir ini karena memang sedang maraton untuk kunjungan ke berbagai mitra. Insya Allah di akhir di di hari Kamis, Kak Ivi, tolong ingatkan Ibu untuk melakukan pendataan teman-teman magang di semester besok ya. Semester besok, terutama yang SP ini semuanya wajib magang, tidak terkecuali begitu ya. Semuanya wajib magang. Kemudian nanti penempatan dan lain sebagainya kita akan apa namanya? Kita akan diskusikan di tanggal 8 ini gitu ya. Langsung akan dibuatkan SK. Untuk sekarang mungkin akan dilakukan dulu pendataan, termasuk nomor rekening. Kemungkinan besar teman-teman itu harus satu nomor rekeningnya gitu ya, karena akan ditransferkannya di satu rekening bank yang sama. Jadi nanti saya sampaikan dulu bagi teman-teman yang punya BNI mungkin aman ya. Yang tidak punya BNI ini yang nggak aman gitu ya. Karena harus pakai BNI untuk biaya hidupnya ya selama 4 bulan ini begitu ya. Nanti akan mulai didistribusikan insya Allah sebelum tanggal 15. Jadi sebelum memulai pun nanti teman-teman uangnya sudah duluan ya nanti ke teman-teman begitu ya. Mudah-mudahan nanti akan disampaikan. Saya sampaikan lagi yang di daerah Bandung nanti akan mendapatkan 750.000 per bulan. Yang di luar Bandung itu akan mendapatkan 1.200.000 per bulan. Nanti selama 4 bulan begitu ya. Karena kita akan Agustus, September, Oktober, November gitu ya. Untuk yang lainnya, saya sudah sampaikan bahwa nanti ada beberapa yang harus teman-teman transfer kembali bagi teman-teman lain yang tidak dapat jatah karena hanya 75 orang. Sedangkan target apa namanya teman-teman itu tidak akan lebih dari 100.000 sepertinya per bulan ya untuk potongan buat bagi ke teman-temannya yang lain karena kalau tidak salah itu ada 80 sekian orang begitu ya yang sudah boleh memenuhi untuk magang gitu ya di semester 5 ini. Itu kurang lebih tapi kalau yang SP semuanya akan didahulukan. Yang non SP ini nanti akan dipilih yang sudah micro teaching. Yang belum micro teaching belum boleh ikut magang.
ya karena sebagian besar nanti magangnya adalah di lembaga PAUD ya, baik di dalam ataupun di luar Bandung. Gitu. Baik, Kak Ivi tolong ingatkan Ibu ya di hari Kamis nanti undangan untuk semua angkatan nama-nama mahasiswa yang sudah eligible untuk ikut magang nanti akan di-share ke teman-teman. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup kembali dengan doa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat selalu semuanya. Selamat mengerjakan videonya. Jadi mulai besok sampai nanti akhir tidak bertemu dulu secara sinkronus ya. Teman-teman boleh langsung buat video ya. Khusus untuk yang webinar, untuk yang parenting, boleh mulai menentukan mau di mana parentingnya ya. Bu, gimana kalau parentingnya dengan teman-teman saja, tapi sambil mengundang juga supaya rame gitu ya, dengan teman-teman kelas plus dengan undangan di satu sekolah silahkan ya. Yang pasti teman-teman nanti buat flyernya, kemudian sampaikan siapa pemateri dan lain sebagainya. Kalau itu kan berkelompok ya. Oke, terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Ya, Ibu.